Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di devotion hari ini. Kak Dia percaya bahwa kalian tidur dan bangun dengan badan yang sehat. Kalian siap memulai hari ini dengan riang gembira dan sukacita di hadapan Tuhan. Ayo sekarang lipat tangan. Sebelum lipat tangan Kak Dia lupa. Alkitabnya udah ditaruh belum? Buku catatan devotionnya udah ditaruh belum di samping? Ayo cepat siapin dulu. Supaya nanti waktu firman Tuhan kalian gak nyari-nyari buku buat mencatat atau cari Alkitab untuk membaca. Minimal semua sudah pada tempatnya. Jadi kalian dalam keadaan siap untuk mengikuti devotion pagi ini. Ayo sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu buat devotion kita di pagi ini. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kami sukacita yang baru, hati yang baru, kami mau memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kami mau memuji Tuhan, kami mau nyembah Tuhan, kami mau senangkan hati Tuhan di devotion pagi ini. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, Kak Dia minta adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita mau gerak dulu, kita mau gerakkan kaki tangan kita mau memuji Tuhan sama-sama. Semuanya tepuk tangan terlebih dahulu, ayo. Kalian bisa taruh handphone di tempat yang tidak mengganggu pemandangan kalian. Kalian bisa dengan leluasa memuji Tuhan ya, sama-sama ya. Kita mau puji Tuhan pagi hari ini. Katakan sama-sama, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Sekali lagi, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, katakan di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi semuanya, karena Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan di hari ini. Dengan segenap hatimu, mari kita mau sembah Tuhan sama-sama yuk. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa sama-sama. Kita sembah Tuhan sama-sama di pagi ini.
Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih lagi, mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sungguh-sungguh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih lagi, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai hidup kami, pakai sesuai rencanamu, pakai sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Haleluya. Lipat tanganmu adik-adik, pejamkan matamu, sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, ini hati kami, Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu, Tuhan. Semua terbuka di hadapan-Mu. Ini doa kami mau cinta Engkau lebih lagi. Kami mau kasihi Engkau lebih lagi. Kami rindu, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami buka untuk kebenaran firman-Mu. Urapi, Tuhan, di dalam nama Yesus. Meskipun secara online hari ini, tapi kami tahu bahwa hadirat Tuhan ada di tempat di mana, Tuhan, kami mengikuti devotion hari ini, Tuhan, tidak bisa dibatasi oleh apapun, Tuhan. Nah, kami berdoa, urapi Kak Ane, Tuhan, yang hari ini menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja menerjemahkan firman ini buat kami memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Kak Ano berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik. Ya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar sama-sama tentang firman Tuhan ya dengan judul Right Attitude, Right Choice. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab ya yang bernama Petrus. Mari Kak Ana ajak sama-sama buka Alkitabmu. Kita buka sama-sama di Matius 26 ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-75.
Ya. Judul perikopnya adalah Petrus menyangkal Yesus, ayat ke-69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Jadi hamba perempuan itu menunjuk kepada Petrus, ya. Dan waktu ini ceritanya Yesus itu sedang ada di mahkamah agung, dia sedang diadili. Ya, Tuhan Yesus mau disalib, mau dibunuh karena apa yang Tuhan Yesus itu beritakan. Ayat yang ke-70, tetapi ia menyangkalnya, yaitu Petrus. Petrus menyangkal di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita semua tahu cerita ini. Ya, ini adalah sebuah cerita yang sangat familiar tentang Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Padahal Yesus itu sudah memperingatkan kepada Petrus, "Petrus, sebelum nanti ada ayam berkokok 2 kali, kamu itu sudah akan menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus berkata, enggak mungkin gitu ya. Enggak akan aku ini sangkal. Tapi ternyata Petrus menyangkal. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, sebuah kesalahan yang besar. Ya, bisa dikatakan Petrus ini tidak menepati janjinya kepada Yesus. Nah, tapi kalau kita lihat ceritanya selanjutnya, Petrus ini nggak berhenti hanya di melakukan kesalahan, kemudian dia menyerah dan dia berkata, "Hidupku memang tidak berguna, aku ini memang orang yang gagal, aku ini memang tidak bisa apa-apa, sudah berhenti sampai di sini pemakaian Tuhan dalam hidupku." No, Petrus nggak lakukan itu. Petrus nggak seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ketika dia lakukan kesalahan, dia menyesalinya. Tapi kemudian dia mencari solusi dengan pemikirannya sendiri. Dan akhirnya Yudas Iskariot bersikap mengambil tindakan yang bodoh, yaitu bunuh diri. Tentu ini tidak boleh kita ikuti. Mari belajar sama seperti Petrus. Petrus juga lakukan kesalahan. Dan kesalahannya juga kesalahan yang fatal. Kesalahan yang sangat menyakiti hati Yesus. Tetapi Petrus mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dia punya sikap yang benar dan kemudian dia membuat keputusan yang tepat dalam hidupnya. Nah, ini yang mau kita pelajari sama-sama. Setiap dari kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, iya bukan? Saya pun, Kak Ana pun lakukan kesalahan. Dan saya percaya adik-adik pun juga pasti pernah lakukan kesalahan. Sometimes, kadang kesalahan yang kita lakukan itu kesalahan yang kecil, kadang kesalahan yang besar. Kadang kesalahan yang kita tidak sadari, tapi kadang kesalahan yang kita itu sadari. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ada yang namanya masa-masa kebodohan. Masa-masa kebodohan itu kita tahu kita salah, tapi kita tetap lakukan karena kedegilan hati kita. Nah, tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan, sekalipun kita itu terperosok dalam jurang yang sangat jauh, jatuh sekalipun, sangat dalam sekalipun jurangnya, kita jatuh sangat dalam, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan, apapun kesalahan yang kita lakukan, bangkit kembali. Dan punyalah sikap yang benar. Dan lakukan tindakan atau keputusan yang benar. Nah, jadi kita akan belajar yang pertama about right attitude. Ya, apa yang kita pelajari dari Petrus? Ya, right attitude ini. Yang pertama adalah menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri itu artinya kita tidak membenci diri kita sendiri. Ya, atau kita kemudian kita kepengen jadi orang lain. No, kita menerima keadaan diri kita. Ya, kita menerima bahkan kesalahan yang kita lakukan, kita terima. Bukan berarti kita excuse kemudian bilang, ya namanya saya juga manusia masih lakukan kesalahan. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, kita ini orang bodoh, kita ini orang bebal. Bukan artinya seperti itu. Menerima diri sendiri artinya kita itu
bisa melihat diri kita sendiri sebagai seseorang yang istimewa, ya, lengkap dengan apa? Kelemahan dan kekuatan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang punya hanya kelemahan. Atau tidak ada satupun di antara kita yang punya hanya kekuatan. Saya ini Kak Ano hanya punya kelebihan. Nggak punya kekurangan. Kelebihan berat badan, ya kan? Kelebihan kata-kata, jadi cerewet. Wah, semuanya lebih. Enggak. Bukan seperti itu. Setiap dari kita Tuhan ciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, menerima diri sendiri itu kita menerima bahwa kita ini istimewa. Dengan apa? Kelebihan dan kekurangan kita. Nah, jangan pernah bandingkan kelemahan kita dengan kekuatan orang lain. Itu nggak fair, itu nggak adil. Ya, aku ini nggak pinter nyanyi, temanku itu pinter menyanyi. Aku ini nggak pandai matematika, temanku itu pandai matematika. Kita bandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Nah, itu membuat kita nggak bisa menerima diri kita. Sehingga waktu kita lakukan kesalahan, bukannya kita bertobat dan berbalik dan mengambil keputusan yang benar, tapi karena kita tidak menerima diri kita, ya, karena kita selalu melihat kepada orang lain, maka yang kita lakukan apa? Kita mengambil keputusan yang salah setelah kita lakukan kesalahan. Ya sudahlah, aku ini memang orangnya seperti ini, aku ini memang tidak berguna, aku ini memang tidak bisa apa-apa. Nah, itu keputusan yang salah. Dasarnya dari sikap yang salah, yaitu tidak bisa menerima diri sendiri. Hari ini belajar yang pertama, about right attitude. Terimalah dirimu, terimalah keadaanmu, apa adanya. Ya, menerima kelebihan kita, tapi kita juga bisa menerima kelemahan kita. Nah, yang kedua adalah mengucap syukur. Mengucap syukur apapun keadaannya. Mengucap syukur di gunung yang tinggi, mengucap syukur di lembah. Mengucap syukur dalam keadaan baik, mengucap syukur dalam keadaan yang nggak baik. Apapun keadaannya, belajar untuk mengucap syukur. Dan lakukanlah dengan sengaja. Kadang-kadang ucapan syukur itu bukan sesuatu yang mudah untuk dikatakan. Berkata terima kasih Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Ya, misalnya, ya adik-adik punya kakaknya dikasih uang 100.000. Ya, adik-adik dikasih uang 50.000. Bisakah mengucap syukur? Ya kan, Tuhan bersyukur untuk 50.000 ini. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang kita ngomong apa? Kenapa aku cuma dapat 50.000? Kakakku dapat 100.000. Padahal 50.000 yang ada di tanganmu, itu adalah berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tapi kita nggak bisa mengucap syukur. Tidak bisa mengucap syukur dalam semua keadaan. Belajar mulai hari ini, mengucap syukur dalam semua keadaan, berkata terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih untuk berkat yang besar dalam tanda kutip. Terima kasih untuk berkat yang kecil. Terima kasih untuk keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk keadaan yang bahkan mungkin tidak baik. Itu akan membuat kita punya sikap yang benar dalam hidup kita. Jadi yang pertama, menerima diri kita sendiri. Yang kedua, mengucap syukur. Nah, selain kita punya right attitude, kita juga mau belajar sama-sama. Kita have a right choice. Kita punya keputusan ya yang benar, ya, pilihan yang benar dalam hidup kita. Nah, apa itu pilihan yang benar yang kita harus buat dalam hidup kita? Kalau kita mau teladani Petrus, yang pertama, kita harus memilih Tuhan Yesus sekarang. Memilih Tuhan Yesus now. Memilih Tuhan Yesus sekarang itu artinya apa? Mulai hari ini, sungguh-sungguh untuk kita itu mengenal Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh untuk dipakai Tuhan Yesus. Ya, jangan buang waktu kita dengan jatuh bangun. Jangan buang waktu kita dengan coba-coba dengan dosa, gitu ya. Jangan buang waktu kita dengan nikmati kehidupan di dalam dosa. No, setiap kesempatan itu berharga. Setiap waktu itu berharga. Masa mudamu tidak akan pernah kembali lagi. Kita nggak pernah bisa loh rewind. Adik-adik nggak akan pernah bisa dimundurin deh gitu ya. Mau kelas 1 lagi, kelas 1 SD lagi nggak bisa. Ketika adik-adik sudah berumur 50 tahun, adik-adik nggak akan bisa ngomong, aduh aku mau deh kembali lagi seperti SD. Nggak bisa. Nikmati waktu SD-mu saat ini. Ketika hari ini engkau duduk di bangku SD, nikmati di sana, lakukan yang terbaik di sana, pilih Tuhan Yesus sekarang.
Ada banyak orang yang Kak Ana temui bilang seperti ini. Aku nanti mau pilih Tuhan Yesus, aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, tunggu aku tua. Ya, pertanyaannya, yakinkah kita bisa sampai tua? Siapa yang tahu usia kita? Siapa yang tahu umur kita? Siapa yang bisa menjamin di usia kita tua nanti kita masih tetap bisa kuat dan melayani Tuhan? Gak pernah ada yang tahu. Itu sebabnya ketika Tuhan berikan nafas dalam hidupmu hari ini, putuskan, pilih Yesus hari ini. Cintai Yesus hari ini. Layani Yesus hari ini. Jangan tunda. Jangan pernah tunda. Yang kedua, ya, yang pertama tadi pilih Yesus hari ini. Yang kedua adalah memandang masa depan dengan iman. Ya, jadi ketika kita itu mengikut Yesus, ketika kita itu memilih Yesus, Tuhan itu adalah bukan Allah yang berhutang dalam hidup kita. Bukan Allah yang ingkar janji dalam hidup kita. Kalau kita pilih Dia yang adalah Allah setia dalam hidup kita, firman Tuhan mengatakan rancangan Tuhan itulah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Petrus itu yang adalah seorang nelayan, dia nggak pernah kepikir sedetik pun, ya, dia nggak pernah bisa imagine gitu ya, membayangkan, wah waktu dia mengambil ikan, kemudian dia membayangkan suatu saat nanti aku akan pergi ke kota ini, ke kota itu, ke negara ini, ke negara itu, memberitakan Injil, nggak pernah. Yang dia bayangkan apa? Dapat ikan berapa kilo, ya hari ini makan apa, dia nggak pernah pikirkan tentang seberapa Tuhan itu bisa pakai hidupnya. Tapi ketika dia memilih Yesus, ketika dia punya sikap yang benar, bahkan dalam keadaan jatuh pun dia bangkit kembali dan dia ikut Yesus. Tuhan pakai hidup Petrus dengan cara yang ajaib. Matanya itu nggak cuma sekedar lihat ikan, tetapi matanya itu bisa lihat jiwa-jiwa. Dan Tuhan pakai dia dengan cara yang luar biasa. Tuhan pakai dia ke bangsa-bangsa. Tuhan pakai dia untuk menyembuhkan banyak orang, untuk melakukan mujizat demi mujizat. Tuhan pakai Petrus dengan cara yang seperti Petrus itu nggak pernah bayangkan sebelumnya. Nah, makanya yang kita harus lakukan, ya, yang pertama adalah kita itu harus punya right attitude, punya sikap yang benar, dan kita juga harus punya right choice, punya pilihan yang benar. Pilih Yesus sekarang dan yakin dengan masa depanmu bahwa masa depan yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu adalah masa depan yang gilang, gemilang. Dan kerjakan itu dalam hidupmu. Setiap kita yang saat ini diberi kesempatan hidup, setiap kita yang hari ini diberi kesempatan bernafas, kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk masa depan kita. Amin. Jadi bangkit dari keadaanmu hari ini. Ya, mungkin hari-hari ini ya adik-adik banyak yang merasa bosan, ya belajar dari rumah capek, gitu ya, nggak enak, ya dan adik-adik mulai mengeluh, mengucap syukur mulai hari ini. Amin. Ya, mari sama-sama ya kita mau tutup ya devotion hari ini, kita mau tutup pembacaan firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama kita mau serahkan kembali hati kita kepada Tuhan. Mari bisa setiap adik-adik angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya, oke? Ya, Kak Ana akan doakan ya supaya setiap dari kita mulai saat ini ya kita akan jadi pribadi yang baru. Oke? Semua sudah angkat kedua tangannya? Ya, Kak Ana doakan. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak terbang yang ada. Kalau hari ini mereka mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa mereka harus punya sikap yang benar dalam hidup mereka, bahwa mereka harus bisa menerima keadaan mereka harus mengucap syukur dalam setiap keadaan yang terjadi, dan mereka juga hari ini belajar untuk mereka ini punya keputusan yang benar dalam hidup mereka, yaitu memilih Yesus sekarang. Dan mereka memilih untuk bisa memandang masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar mulai hari ini hati kami tidak terombang-ambing pada apa yang saat ini kami rasakan.
hati kami saat ini tidak jatuh kepada keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan yang membawa kami menjauh dari Tuhan. Kami nggak mau seperti Yudas Iskariot, yang kami itu silau dengan harta, silau dengan kenikmatan dunia, sehingga kami ini menjual Yesus dan kemudian kami ini jatuh terpuruk begitu dalam di dalam dosa. Tapi kami mau seperti Petrus, ya memang ada kalanya, ada saatnya kami ini lakukan kesalahan, kami lakukan sebuah kebodohan, kami jatuh di dalam dosa, tetapi kami mau bangkit kembali. Kami mau berdiri dengan tegap, kami mau bangkit. Dan kami mau pilih Yesus sekarang. Dan kami mau terus melayani Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, setiap anak-anak terbang yang ada, itu menjadi Petrus-Petrus generasi ini. Dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Meteraikan Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, God bless you. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.